diri, terasa hitam kelam membelenggu. Semua dosa-dosa kini kian lama semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku merana kini dan ragu, adakah maaf untukku? Pintaku, berikan aku jalan untuk menghalau keraguan demi menjelang rasa bahagia. Yang Maha Kuasa, bimbinglah hamba. Yang Maha Pencipta, maafkan dosa, berikan segera jalan yang lurus, sejahtera, damai sentosa dalam jiwa raga. Ku pasrahkan diri pada Ilahi, kan ku terima karma semua dosaku, sujud padamu, mohon ampunan bagi diriku, mohon kini hanya ampunannya. Tuh hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama dalam program Metro TV, yaitu Lentera Hati. Hanya karena takdirnya lah, takdir dari Allah kita bisa berkumpul. Jodoh, mati, usia, semuanya hanya di tangan Allah. Dan untuk itu pada hari ini saya Hedi Yunus akan menemani Anda dalam Lentera Hati, dan juga di sini sudah hadir ibu-ibu dari Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga Fakultas Pertanian IPB Bogor. Assalamualaikum ibu-ibu. Dari Bogor nih langsung ke sini ya, ke Metro ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya Bu ya. Dan juga seperti biasa, alhamdulillah sudah hadir di sini Bapak Ustadz kita, itu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tema kita hari ini itu tentang takdir Pak, yang tadi kita bilang itu. Silahkan Bapak uraikan langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man. Ini takdir seringkali kita bicarakan, seringkali muncul dalam ucapan kita. Hanya saja biasanya itu muncul kalau ada yang kita tidak senangi. Ya, tabrakan, ya itu sudah takdirnya lah. Syukur tadi dikatakan kita bertemu di sini juga takdir Tuhan ya. Ini kan baik-baik nih. Mari kita lihat ini takdir seringkali disalahfahami. Bahkan kata takdir seringkali digunakan sebagai dalih. Orang yang menggunakan takdir sebagai dalih untuk menutupi kesalahannya, itu sebenarnya bersikap tidak sopan terhadap Tuhan. Ada kan yang begitu? Ada bahasan dalam Al-Quran, ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang takdir. Ada juga bahasan teolog, ahli-ahli ilmu kalam, ahli-ahli teologi yang berbicara tentang takdir. Sebenarnya kalau kita kembali kepada masa Rasul,
tidak ada pembicaraan tentang takdir. Seakan-akan itu sesuatu yang sangat jelas. Pada masa Sayyidina Umar, sudah mulai ada orang, masa Sayyidina Umar, katakanlah setelah Nabi wafat, Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar memerintah 2 tahun lebih, Sayyidina Umar 20 tahun lebih, katakanlah 10 tahun kira-kira setelah Nabi wafat, baru muncul orang bicara soal takdir. Tetapi yang paling banyak pembicaraan soal takdir itu dimulai setelah meninggalnya Sayyidina Ali dan berkuasanya penguasa Umayyah, Bani Umayyah. Mari kita lihat bagaimana ini digunakan. Kita tahu terjadi peperangan antara Sayyidina Ali dengan, pertama dengan Sayyidah Aisyah, kedua dengan Muawiyah. Pada akhirnya Sayyidina Ali terbunuh. Yang menggantikan putranya Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan demi persatuan umat, dia katakan saya menarik diri. Silahkan Muawiyah yang memerintah. Ini saya ingin gambarkan dulu ceritanya. Kenapa bisa timbul kesalahpahaman? Kenapa kita tidak kembali pada Quran? Berkuasalah. Waktu dia berkuasa, sebenarnya masyarakat yang beragama dengan baik menyesal mengapa Sayyidina Ali terbunuh. Ini menantunya Nabi, ini orang yang sangat pandai, ini orang. Maka Muawiyah menulis surat, dia di Damaskus, menulis surat ke seorang sahabat Nabi di Medina. Apa doanya Nabi habis sholat? Dijawab, doanya Nabi habis sholat itu adalah Allahumma la mani'ah lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at wala radda lima qadait wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu sampai sekarang masih dibaca itu. Ya. Maksudnya, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tidak mau beri. Tidak ada orang yang bisa menolak qada dan takdirmu. Betapapun orang itu berusaha. Betul atau tidak ini? Tapi diselewengkan. Diselewengkannya bagaimana? Penguasa ini berkuasa atas ridha Allah. Ali meninggal itu karena memang Allah tidak mau dia menjadi khalifah. Jelas sih. Timbullah ketika itu faham fatalisme. Semua ditentukan Tuhan. Kita tidak usah berusaha. Kita ini seperti seperti daun yang dihembuskan angin. Kemana angin berhembus dia ke situ. Manusia ini ditentukan oleh Tuhan. Muncul itu jodoh, Manusia, jodoh mati, mati, lahir, jodoh mati di tangan Tuhan. Sebenarnya bukan cuma itu yang di tangan Tuhan. Kita duduk di sini pun takdir Tuhan. Tetapi ini, jangan salahkan kami yang merebut kekuasaan ini. Itu memang direstui Tuhan. Kita ini nggak bisa apa-apa. Yang Tuhan mau itu. Nah, mendengar ucapan semacam ini, ada orang-orang yang menggebu-gebu. Terus berkata apa? Tidak ada takdir. Manusia bebas menentukan sendiri apa yang dia mau. Ini menimbulkan faham free will. Kita bebas, Tuhan tidak campur tangan. Sudah beda kan? Ini lantas sadar kita itu takdir kita begini. Enggak ada takdir. Saya bebas. Buktinya, saya mau tarik ini bisa. Saya mau duduk di sini bisa. Tidak ada itu. Timbullah perselisihan faham. Ada yang ngambil jalan tengah. Sebahagian ditentukan Tuhan, sebagian kita tentukan. Begini persoalannya. Hemat saya, kita mari merujuk ke Al-Quran. Kita masih merujuk kepada Nabi. Apa
Apa sih yang dimaksud dengan takdir itu? Kita lihat. Maaf. Takdir itu dalam bahasa Al-Quran artinya terambil dari kata kadar. Ada kadarnya, ada ukurannya. Segala sesuatu ada ukurannya. Tuhan sudah tetapkan ukurannya. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan memberi segala sesuatu itu kadarnya. Jadi segala sesuatu ada takdirnya atau tidak? Segala sesuatu ada takdir. Ada ukurannya. Itu arti takdir dari segi bahasa. Ukuran. Tuhan beri ukuran terhadap segala sesuatu. Mari kita lihat lagi. Ibu-ibu ini dari IPB Bogor ya. Itu rumput. Kita lihat ada hijau. Ada yang hangus. Ada yang ini. Itu ada takdirnya atau tidak? Ada sistem yang ditetapkan Tuhan sehingga rumput ini bisa hijau indah. Ada sistem yang ditetapkan Tuhan sehingga dia terlihat terbakar tidak tumbuh. Ada kan? Itu takdir Tuhan terhadap rumput. Mari kita baca surat Yasin. Hampir setiap malam Jumat sebagian orang baca. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika takdir al-aziz. Matahari itu beredar di tempat beredarnya. Itu apa itu? Itulah takdir Tuhan. Ada ukurannya. Kamu matahari harus terbit dari sebelah timur, berjalan sepanjang ini, tenggelam di sebelah barat. Di sini ada tempat edarmu. Pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, menit sekian, detik sekian, kamu gerhana. Bisa nggak dihitung gerhana? Karena ada sistem. Dia tidak bisa mengelak. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan kami takdirkan tempat-tempat peredarannya. Itu takdir. Jadi ada ketentuan-ketentuan Tuhan. Kita baca sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Walladzi qaddara, dan yang memberikan kadar bagi setiap ciptaannya. Termasuk manusia ada kadarnya. Kita ada kadar. Ada ketentuan kita. Takdir kita nggak bisa terbang. Ya kan? Sudah ada ukurannya semuanya. Melalui sistem. Alladzi qaddara fahada, baru dia memberikan petunjuk untuk terlaksananya fungsi-fungsi, memberi petunjuk sehingga apa ciptaannya ini dapat berfungsi sebaik mungkin. Kadang-kadang. Walladzi akhrajal mar'a, dia yang mengeluarkan rerumputan yang menjadi makanan binatang. Faja'alahu ghutsa'an ahwa, maka dia menjadikannya hijau subur, atau dia menjadikannya hitam terbakar. Itu ada takdirnya. Hanya saja kalau kita lihat takdir ini, alam raya ini tidak diberi pilihan menyangkut takdir. Dia tidak bisa mengelak dari takdir. Matahari setiap hari harus terbit dari sebelah timur. Bisa nggak dia terbit dari sebelah barat? Takdirnya sudah begitu. Itu sudah ditentukan Tuhan. Air takdirnya harus cari tempat yang rendah. Dia tidak bisa memilih. Sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi, setelah selesai ciptaannya, Allah berfirman kepadanya, "I'tiya tau'an au karhan." Datang kamu, tunduk kamu kepada saya, suka atau tidak suka. Apa kata matahari dan bulan alam raya? Ataina ta'iin, kami tunduk taat. Apa yang kamu mau, kami ikuti. Kalau manusia
diberi kebebasan memilih takdirnya. Ada ukuran. Saya beri contoh. Ada bola karet. Kalau saya lempar melenting nggak? Melenting. Berapa jauh dia melenting? Ada takdirnya. Kalau kuat, melentingnya jauh. Kalau lemah, melentingnya sedikit. Dekat. Siapa yang bisa menjadikan jauh? Saya, manusia. Begitu kita ditakdir itu sebenarnya. Saya beri contoh yang lain. Ada tembok rapuh. Saya sandar di situ. Bisa tidak tembok itu jatuh menimpa saya? Bisa. Kalau itu jatuh menimpa saya, itu memang sistem sudah Tuhan tetapkan. Anda bersandar di tembok yang rapuh, dia jatuh. Bisa tidak mengelak? Anda bisa mengelak. Kalau mengelak, sandar di tembok yang kukuh, tidak jatuh. Itu takdir Tuhan atau tidak? Dia sudah beri sistem. Ada sistem yang ditetapkannya. Ini juga sistem. Kalau begitu, manusia bisa memilih takdir-takdirnya. Bisa tidak saya pilih takdir saya di sini? Bisa. Sayyidina Umar ada rencana pergi ke Damaskus. Dapat berita ada wabah di sana. Terus dia berkata, saya batal pergi. Terus orang bertanya, atafirru min qadarillah? Apa kamu lari dari takdir Tuhan? Dia jawab apa? Saya lari dari takdir Tuhan menuju takdir Tuhan yang lain. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Tuhan sudah berikan ukuran-ukurannya. Saya beri contoh lagi. Ada mobil punya kemampuan melaju 140 km. Sudah takdirnya begitu. Atau 160 km 1 jam. Mobil balap mungkin bisa 200 lebih. Oke. Nah, kalau saya nyetir mobil balap, saya injak gas sedikit, dia lari 100 kilo atau tidak? Sedikit. Tidak. Kalau saya injak sekuat tenaga saya, dia bisa lari sampai maksimal takdirnya. Kalau saya berkata takdirnya hanya 250 km sejam, saya injak seberapa banyak pun, dia tidak bisa lebih dari itu. Tetapi, bisa tidak saya jadikan dia lambat? Bisa. Bisa tidak saya jadikan dia melaju? Bisa. Bisa tidak saya melampaui kadarnya? Tidak bisa. Jadi segala sesuatu ini Tuhan sudah beri ukuran. Ada sistem. Kalau begini kamu, jadinya begini. Kalau ini yang kamu pilih, jadinya begini. Kalau kamu kenal sama gadis ini, kamu bertemu dengan dia, kamu melamar dan hatinya suka, kamu bisa kawin sama dia. Tapi kalau hatinya tidak cenderung pada kamu, atau kamu tidak berusaha mendekat, kamu tidak bakal kawin. Jadi bukan cuma jodoh, segalanya bisa. Kalau kamu sakit tidak berobat, kamu tidak bakal mati kecuali pada waktunya, tapi kamu bakal tersiksa. Tapi kalau kamu sakit lantas berobat, itu takdir Tuhan kamu sembuh. Itu takdir. Itu dulu yang dipahami oleh sahabat-sahabat tentang makna takdir. Bukan seperti kata yang tadi itu, pokoknya terserah Tuhan deh, saya duduk di sini aja nunggu jodoh saya datang atau tidak. Gak bisa itu. Harus diusahakan juga. Harus ada usaha. Tetapi betapapun Anda berusaha, kalau sudah pada batasnya, Anda tidak bisa lakukan. Karena ada ukuran. Saya beri contoh, kita punya anak. Kita silahkan dia bermain di ruangan. Ada ruangan tertutup. Dia boleh ke kiri, terserah. Dia boleh ke kanan, terserah.
Bisa dia keluar kamar kalau dikunci kamar atau tidak? Tidak bisa. Tuhan berikan kita, kamu di dunia ini hidup. Saya berikan kamu kebebasan, bergeraklah. Tetapi kamu punya batas dalam gerak kamu. Itu takdir saya. Silahkan kamu pilih. Mau ke kiri, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman, silahkan. Siapa mau kafir, silahkan. Siapa mau dapat rezeki, cari rezekimu. Tapi kamu tidak bisa dapat rezekimu kalau sudah melebihi kadar yang saya tentukan. Tapi kalau kamu tidak cari, kamu tidak dapat. Jadi perlu ada upaya untuk melakukan itu. Itu makna takdir. Dulu Nabi menjelaskan begini. Setiap orang diciptakan Allah sesuai dengan takdirnya masing-masing. Ya kan? Terus ada sahabat bertanya, kalau begitu kita berserah aja pada takdir deh, kita tidak usah kerja. Kata Nabi, tidak, malu, bekerja, berusaha. Dan Allah akan mempermudah kamu untuk mencapai takdirmu. Batas yang diberikan itu. Jadi takdir itu sebenarnya sistem. Ada sistem yang ditetapkan. Seperti yang saya katakan pertama tadi, mau itu rumput hijau, bisa tidak saya usahakan rumput hijau? Bisa. Mau dia kering kerontang, ada. Semua ada sistem. Kita berusaha. Nah, sedikit lagi, memang belum semua apa yang ditakdirkan Tuhan itu kita tahu. Sama seperti mobil tadi, kita tidak tahu mobil ini kapasitasnya 160 atau 260. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Ya, jangan anggap, oh ini mobil saya cuma bisa melaju 50 km sejam. Enggak, tekan gas terus. Tekan gas terus. Tapi Anda tidak bisa melampaui kapasitasnya. Itu takdir. Satu lagi yang saya ingin katakan, Allah ada istilah dalam agama kita oleh para teolog, ada yang dinamai qada dan qadar. Qada itu pengetahuan Tuhan yang menyeluruh, menyangkut segala sesuatu sejak dahulu. Takdir itu adalah ketentuan Tuhan yang rinci, menyangkut segala sesuatu. Jadi saya ada takdir rinci. Saya beri contoh. Tuhan, qada Tuhan adalah dia sudah menentukan dan sudah diketahuinya sejak dahulu, sebelum ada makhluk, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Ketentuan umum ini atau tidak? Tuhan sudah tahu. Takdirnya dia sudah berikan kepada setiap orang, si A mati di sini dalam umur sekian. Takdirnya. Ini rincian yang diambil dari atas. Saya beri contoh yang lain. Kita tidak mau bandingkan dengan Tuhan tentunya, tapi sekedar gambaran. Seorang dosen sudah tahu bahwa setiap mahasiswa yang tidak belajar pasti tidak lulus. Kira-kira begitu. Sejak itu. Nah, waktu datang ujian tahun ini, dia lihat mahasiswa, oh ini tidak bisa lulus, tidak pernah hadir kuliah, tidak pernah belajar, dia pasti jatuh dalam ujian ini. Saya ingin bertanya, itu dosen apakah terlibat dalam jatuhnya mahasiswa? Apa dosen yang menjatuhkan mahasiswa? Bukan dosen. Dia hanya tahu. Tuhan persis seperti itu. Saya tahu ini begini kalau dia begitu. Ini begini. Saya lihat ada kulit pisang di jalan. Ada anak kecil. Saya tahu kalau anak itu lewat menginjak kulit pisang, dia akan terjatuh. Apa saya yang menjatuhkan anak itu? Bukan saya. Itu qada Tuhan.
Itu takdir Tuhan. Itu yang dimaksud dengan takdir. Jadi sebenarnya siapa yang perlu berperanan menyangkut takdir ini? Kita harus menyesuaikan, mengetahui, oh ini takdir Tuhan, kalau begini dia jadi begini, kalau begini dia jadi begini, kalau begini dia jadi. Semakin banyak pengetahuan kita, semakin terbuka kesempatan kita untuk memilih takdir-takdir yang baik. Ya kan? Itu tadi Sayyidina Umar kan, saya nggak mau pergi ke sana, itu memang takdir, sudah ada ukurannya. Yang ke sana kena wabah, tapi saya kan bisa mengelak. Nah, kebaikan atau keburukan itu takdir. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan, jangan kalau buruk terus berkata, oh ini takdir Tuhan. Yang baik pun takdir Tuhan. Oh dapat hadiah, oh itu takdir. Memang takdir, ada sistem yang ditetapkan Tuhan. Itu saya kira makna takdir ya. Jadi jangan sekali-kali menduga bahwa dengan adanya takdir saya harus pasrah. Takdir menuntut kita untuk aktif mencari takdir yang terbaik. Nah, karena itu di dalam hadis itu kan dikatakan iman itu percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi, dan takdirnya khairihi, yang baik dan yang buruk. Saya kira itu ibu-ibu ya tentang takdir. Pemirsa Metro TV yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ke dalam Lentera Hati. Setelah kita tadi mendengarkan seksama uraian dari Pak Quraisyah tentang takdir, ada takdir baik dan takdir buruk. Sekarang kita akan mendengar beberapa pertanyaan, kesempatan yang diberikan pada ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya. Silakan dari ibu silakan. Namanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana, Pak. Pertanyaan saya, kadang dalam membahas tentang sabar, ikhlas begitu ya, untuk bisa menerima sesuatu, itu ada pepatah ataupun perkataan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah selesai ditulis begitu. Jadi kita harus sabar menerima apapun yang kita alami begitu. Nah, kaitannya dengan kodok atau takdir ini bagaimana begitu? Walaupun misalnya kita mengarah ke takdir yang baik atau takdir yang buruk, tetapi segala sesuatu itu sebetulnya sudah selesai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani, hanya kita tidak tahu begitu. Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang dinamai Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu, lauh itu batu tulis, dulu kan itu ada batu tulis ya, tempat menulis. Lauh itu katakanlah buku, Al-Mahfuz yang terpelihara. Di situ tercatat segala sesuatu. Lauhil Mahfuz itu salah satu maknanya adalah kiasan tentang ilmu Tuhan. Sesuatu yang tidak berubah, yang terpelihara adalah yang ditulis. Ilmu Tuhan diibaratkan dengan Lauh Al-Mahfuz. Jadi semua sudah tertulis. Nah, kita lihat sekarang. Sistem itu tertulis atau tidak? Sistem sudah tertulis. Tuhan sudah tahu. Kalau begini, begini. Kalau dia begitu, begini. Kalau dia begitu, begini. Nah, jadi itu betul. Semua sudah tertulis. Tetapi dalam arti semua sudah diketahui Tuhan. Tetapi Anda bisa memilih dari sistem yang telah diketahui Tuhan. Saya sudah tahu kalau ini anak tidak belajar, dia tidak lulus. Saya juga sudah tahu kalau dia belajar, lulus. Dua-dua sudah tertulis atau tidak? Bisa enggak saya pilih? Jadi kita bisa benarkan semua sudah tertulis. Tetapi jangan lantas, itu yang sebabnya saya katakan tadi, jangan lantas Tuhan sudah tahu, dia sudah tulis, prinsip dasar itu, lantas ini kesalahannya Tuhan karena dia sudah tulis. Dia tulis, itu kan. Seperti itu, kita tidak bisa ini tadi. Jadi walaupun sudah tertulis, saya ingin tambahkan satu.
untuk kita lebih memantapkan. Bisa tidak yang tertulis itu berubah? Nah, kita lihat. Al-Quran menyatakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, tetapi di sisinya ada induk Alkitab. Induk Alkitab itu pengetahuan Allah. Nah, bagaimana dia bisa menghapus dan ini? Salah satu caranya doa. Ini begini, tetapi kalau dia berdoa jadinya begini, kalau dia tidak berdoa jadinya begini. Itu salah satu, ya kan? Tetapi pengetahuan Tuhan yang asli, yang tidak ini, dia udah tahu semuanya. Ini sebenarnya nanti bakal berdoa, ini nanti tidak berdoa. Ini pengetahuannya, itu qadha-nya namanya, yang sudah diketahui sejak azal. Saya kira begitu, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu. Ya, silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini Allah takdirkan juga untuk ketemu dengan Pak Quraish Shihab langsung ini. Saya mau menanyakan ini. Oh, saya Ike ya Pak ya. Kemudian mau menanyakan, takdir itu sudah ditulis di Lauh Mahfud. Kemudian di dalam ada salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki dari yang tidak diduga-duga. Maksudnya rizki dalam arti luas mungkin ya Pak ya. Nah kemudian juga ada yang mengatakan juga, seseorang itu tidak bisa mengubah takdirnya kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Nah, mengubah dirinya sendiri itu adalah katanya bukan mengubah dia harus bekerja lebih keras lagi dan sebagainya, tetapi mengubah dalam tata cara beribadah kepada Allah. Jadi barang siapa dia itu akan lebih takwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segalanya untuk dia. Nah, ini kadang-kadang bagi orang-orang tertentu itu bukan salah artikan, akhirnya menyandarkan diri kepada itu, sehingga orang itu sering berdoa, kemudian sholatnya juga rajin, dia ingin selalu bertakwa gitu, tetapi akan mengurangi dari segi usahanya. Nah itu bagaimana menurut Pak? Terima kasih. Takwa itu punya dua sisi sebenarnya. Pengetahuan, kemantapan di dalam hati yang mendorong orang itu berusaha. Begini Bu ya. Kalau kita kaitkan ini dengan rezeki dan sebagainya, mau berdoa. Tuhan itu jangan dipersamakan dengan manusia. Syirik. Saya menjamin rezeki buat anak saya. Tuhan juga jamin rezeki buat kita. Jangan samakan jaminan rezeki saya kepada anak saya dengan jaminan rezeki Tuhan kepada kita manusia. Anak saya jamin rezekinya, dia di rumah. Kalau saya punya, kalau ada bayi, dia tidak perlu cari makan. Saya yang jamin, saya yang harus keluar pergi cari makanan, saya yang belikan susu dia, saya yang berikan dia botol untuk itu jaminan rezeki. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan menjamin rezeki. Dia katakan, saya hamparkan ini di bumi. Saya berikan kamu rasa lapar. Saya berikan kamu selera. Saya siapkan buat kamu makanan. Yang penting kamu harus usaha. Usaha itu bukan dalam bentuk doa saja. Saya tidak berkata, tetapi mencari. Nah, itu. Jadi kalau dia, oke deh saya tunggu aja rezeki berdoa. Itu bukan caranya. Jangan persamakan Tuhan, itu rezeki datang seperti datangnya rezeki buat anak kecil ini dari orang tuanya. Jaminan rezekinya itu selera, jaminan rezekinya itu apa yang terhampar. Jadi Nabi mempersamakan dengan burung. Burung itu kalau dia mau dapat makan, tidak mungkin dia tinggal di sangkarnya. Dia keluar lapar, kembali kenyang. Yang penting dia keluar. Manusia juga seperti itu. Saya kira itu. Jadi itu juga kesalahpahaman tentang arti takdir. Udahlah kita doa aja. Enggak.
doa dan Dan terakhir mungkin pertanyaan dari Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, tadi Bapak contohkan mengenai masalah kalau kita naik mobil, kemudian bahwa kita bisa melaju dengan cepat atau lambat sesuai dengan tekanan gas yang kita lakukan gitu. Nah, artinya bahwa kecepatan itu asal dia di bawah dari yang maksimalnya itu kita masih bisa melakukannya. Nah, sehubungan dengan hal itu, ada satu perbuatan yang kalau orang Jawa bilang ngoyo, Pak. Tadi mungkin berbeda dengan Bu Ike tadi. Ngoyo, itu apakah perbuatan ngoyo itu bisa diartikan sebagai suatu pencarian dari kita, suatu pencarian kita terhadap takdir tadi itu, Pak. Dan tentunya kalau misalnya itu masih dalam koridor kadar itu, tentunya kan itu bukan sebagai suatu hal yang buruk, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa jangan ngoyo dong gitu. Itu nah seperti itu. Karena toh kalau misalnya memang sudah di luar dari kadar itu kan sudah kita tidak nggak bisa melakukannya lagi begitu. Oke. Apakah demikian, Pak? Iya. Makasih. Sekarang begini, Bu. Upaya bersungguh-sungguh itu anjuran agama. Upayalah bersungguh-sungguh. Tapi saya kira larangan ngoyo itu bukan dalam pengertian upaya bersungguh-sungguh. Ada di dalam Al-Qur'an ada juga dikatakan amilatun nasibah. Salah satu artinya ada orang-orang yang dalam kehidupan dunia ini bekerja luar biasa sampai letih, tapi dia tersiksa di hari kemudian. Kenapa? Karena dia mengarahkan pandangannya pada suatu pekerjaan tertentu dan melupakan kewajiban yang lain. Ya, ini kerja siang malam, lupa anaknya, lupa istrinya. Ya saya kira ngoyo itu yang dimaksud, itu yang terlarang. Tapi kalau berupaya bersungguh-sungguh, karena kita tidak tahu batas kita sampai di mana. Kita keluar pagi, tapi habis salat subuh, ya kan? Pulang malam, atau pulang siang. Pulang, ingat, saya punya keluarga, saya punya anak yang juga membutuhkan saya. Yang ngoyo itu lupa segalanya, lupa kewajibannya, lupa sholatnya. Nah itu yang terlarang. Atau dia sudah mentok kan, halal udah mentok, ngoyo dia yang haram dia. Nah ini yang terlarang. Tapi kalau masih halal kerja terus, saya kira itu. Ya, baik Pak Ustadz, mungkin sekarang tiba pada kesimpulan seperti biasa tentang pembicaraan hari ini. Iya, saya kira kesimpulan yang kita ambil bahwa yang pertama, kita harus yakin bahwa ada sistem yang ditetapkan Allah bagi alam raya ini, bagi kehidupan kita ini. Ada takdir-takdir, dalam arti ada ukuran-ukuran yang diberikan Allah bagi manusia dan bagi setiap orang. Kita tidak tahu persis ukuran yang diberikan kepada kita itu berapa banyak. Maka untuk itu kita berusaha. Usaha kita menghindari yang buruk dan mencapai yang baik. Kalau kita menghadapi sesuatu yang buruk, kita usahakan menghindari. Kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita usahakan meraihnya dan meningkatkannya. Itulah pemahaman tentang takdir. Jadi takdir sudah ditentukan Tuhan, tapi kita diberi kebebasan untuk memilih takdir-takdir yang ada. Saya kira itu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih sekali perbincangan pada hari ini. Dan juga untuk ibu-ibu, terima kasih sudah datang sini dari IPB, dari Bogor ya. Baiklah pemirsa, kita sebagai umat manusia yang yakin atau kita harus mengimani akan takdir baik dan buruk. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengusahakan takdir yang terbaik bagi kehidupan kita hari ini dan juga kelak, insya Allah. Baiklah pemirsa, segenap kru Lentera Hati, kami undur diri dan insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.